Untuk terkait sekarang ini kan pilkada serentak. Jadi istilahnya banyak satu sisi ya beredar masalah sekarang ini, masalah bandara Bali Utara ini dibilang omong-omong saja. Nah, menurut Pak sebagai satu sisi mantan gubernur Bali 2 periode gimana Pak? Pertama yang punya komitmen ini bukan lagi hanya kita, tetapi Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ya. Jadi kalau beliau dibilang omong-omong, saya kira tidak mungkin lah, ya. Terus kemarin waktu beliau berkunjung ke Tiongkok, itu membawa sekalian juga Direktur Utama PT Bibu, Bibu Panji Sakti, dengan ikut juga antara lain Anak Agung Ugresene, ikut sebagai salah satu direktur dari Bibu. General Manager Pak itu. Ya, jadi mereka pun di sana sudah melakukan pembicaraan awal dengan badan usaha milik negaranya Tiongkok dan sudah menandatangani kesepahaman itu di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing di Tiongkok. Jadi di mana letak omong-omong, ya? Jadi oleh karena itu tinggal kita sekarang rakyat Bali, jangan lagi lah ada nada-nada yang mengatakan tidak mungkin, hanya masalah jualan politik. Ya memang ada unsur politik di sini. Buktinya dulu saya persiapan sudah luar biasa, tetapi kemudian ada petunjuk atau ada perintah dari pimpinan partai bahwa itu tidak boleh dibangun. Ya sehingga ya terkatung-katung jadinya rencana itu. Nah sekarang ya kebetulan pimpinan negara kita yang tertinggi, ya Presiden, itu sudah mengatakan seperti itu. Ya mudah-mudahan lah. Saya tentu saja tidak ada kepastian 100% ya. Tidak mungkin karena apapun ada di luar kendali kita, yaitu Ide Betare ya. Kalau memang Ide Betare berkenan untuk mengubah nasib kita, Bali Utara, Bali Timur, Bali Barat, karena bukan cuma untuk Buleleng itu, belahan Bali bagian utara, ya, bukan hanya untuk Buleleng, itu akan terikut semua. Karangasem sebagian, Jembrane sebagian, Bangli, semua akan ikut dan akan membawa perubahan yang luar biasa positifnya bagi kita Bali. Jangan kemudian takut kita akan jadi penonton katanya. Ya usahakan dong kita belajar, kita berlatih sebelumnya, dan pasti itu sudah akan disiapkan. Saya juga tidak tinggal diam ya. Kebetulan ya Bapak Presiden sendiri yang mengatakan bahwa saya temannya gitu ya. Betul. Ya bukan saya yang berani-berani mengatakan begitu. Kita tidak pantas untuk bicara begitu. Ya tetapi kelihatannya beliau mengatakan ada hal-hal apa saya boleh berhubungan langsung dengan beliau. Nah itu saya kira satu akses yang luar biasa untuk kita Bali ya. Ya bukan main. Tidak semua saya kira bisa begitu. Dan bagi APBN, anggaplah tidak ada yang biayai. APBN yang 3.600 triliun dan mungkin terus akan bertambah ya. Karena kemajuan ekonomi kita. Ya tidak besar-besar amat 50 triliun itu. Ya, rencananya kan biayanya 50 triliun. Dari anggaran 3.600 triliun, yang 1.700 triliun saat ini dikelola oleh Menteri Keuangan. Ya, 900 saya tahu struktur APBN itu. 900 triliun itu ditransfer ke daerah berupa DAU, DAK, untuk gaji PNS dan sebagainya. Nah, 1.200 triliun dikelola oleh kementerian dan lembaga. Dan sisanya dikelola oleh Menteri Keuangan. Ya, sekitar 1.400 triliun. Saat ini loh untuk APBN 2025. 2024-2025. Nah itulah yang terjadi. Jadi kalau kita memang beliau berkenan
sudah berkomitmen. Komitmen loh, komitmen. Bukan hanya akan bicara, akan dipelajari, akan saya berkomitmen akan membangun North Bali International Airport. Ada lagi isu nanti itu hanya domestik, internasionalnya Ngurah Rai. Karena siapa orang beliau sudah mengatakan begitu. North Bali International Airport. Dan itu di laut. Jadi supaya jangan masyarakat pikir kita akan menggusur situs-situs suci yang sudah ada, desa akan digusur, tidak ada. Karena landasannya di laut. Dan daerah itu akan dibangun sedemikian rupa sehingga layak untuk memiliki sebuah airport internasional yang modern dan ramah lingkungan. Satu hal Pak Prabowo juga datang ke Bali spesial menemui dengan calon Gubernur Bali dan juga Wakil Gubernur Bali dan semua termasuk Pak sendiri diundang ikut istilahnya di dalamnya Pak. Nah satu hal Pak, ini masalah bersih-bersih terhadap ini Pak, bersih-bersih tentang korupsi menurut Pak mantan Kapolda gimana Pak? Ya memang syarat dari suatu negara kalau mau maju ya harus bebas dari korupsi. Kalau korupsi merajalela, uangnya bocor kemana-mana. Pendapatan negara bisa bocor kemana-mana. Potongan-potongan terlalu banyak. Itu kan harus dikurangi seminimal mungkin sampai kalau bisa jadi nol. Ya kalau kita mau tiru Singapura. Singapura itu negara paling bersih di dunia. Bisa nggak niru begitu? Ya bukan kita mau menghilangkan adat budaya dan sebagainya kata orang seperti itu. Kata siapa? Justru Pak Prabowo kemarin pidato waktu di Bendege itu, restoran itu, 3 kali beliau menyebut bahwa Bali itu, pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Sehingga Bali harus tetap menjaga adat budayanya. 3 kali. Sebelum akhirnya terakhir beliau bicara tentang airport dan New Singapore. Dan New Singapore tidak persis seperti Singapura. Yang seperti Singapura apa? Bersihnya, tata kelolanya yang bagus, efektif, efisien, bebas korupsi, ramah lingkungan. Seperti itu. Itu kira-kira yang kira-kira kita harus tiru. Ada yang disampaikan Pak terhadap masyarakat ini Pak, masyarakat Bali biar tidak masyarakat Bali itu terima isu-isu hoax gitu aja Pak. Iya, biasalah situasi seperti ini pasti ada isu-isu yang negatif, yang anti, yang mengatakan bahwa ini omong-omong aja, biasa jualan politik. Ya itu saya kira berhentilah bicara begitu. Ya. Satu kalimat Pak untuk masyarakat Bali Pak gimana Pak? Ya mari kita laksanakan pilkada ini dengan damai, dengan rasional dan tidak berdasarkan sentimen pribadi, tetapi dengan pemikiran yang cerdas. Apa yang akan kita dapatkan seandainya si A menang, apa yang akan terjadi jika si A ini kalah. Nah itu juga harus kita pikirkan baik-baik. Ini terakhir Pak, satu hal yang beredar di Mensas ini Pak, bahwa Pak disuruh diam Pak, padahal Pak sangat dibutuhkan pemikiran Pak untuk Bali Pak, benar Pak? Yang nyuruh diam itu udah mati kutu soalnya dia, itu udah nggak ada jalan. Masa saya disuruh diam? Ya saya punya pikiran. Manusia itu kalau udah mati nggak bernapas baru berdiam dia. Saya disuruh diam bagaimana? Saya punya tanggung jawab moral terhadap Bali ini. Saya ingin Bali ini lebih baik lagi, lebih hebat lagi, lebih lagi dicintai dunia. Itu maunya saya. Saya mau apa? Saya nggak nyari pangkat, saya nggak nyari duit, saya nggak nyari nama. Saya cuma ingin Bali ini lebih baik, anak cucu saya lebih baik, bukan anak cucu saya biologis saja, semuanya. Saya ingin Bali itu lebih baik. Hanya itu yang saya ingin. Gitu ya, jangan saya disuruh diam. Bagaimana saya disuruh diam? Ya saya masih bisa ngomong, otak saya masih waras. Kecuali otak saya nggak waras lagi. Nah, otak saya masih waras. Jadi saya jangan disuruh diam. Salah itu yang nyuruh diam itu. Kamu yang diam. Apa sih yang kamu sudah kasih untuk Bali ini?
Itu orang-orang itu yang nyuruh-nyuruh saya diam itu. Coba saya tanya, kamu apa kontribusinya kepada Bali untuk Bali selama ini? Coba saya pengen tanya. Jangan ngomong sembarangan. Ya. Terima kasih Pak.